Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risk assessment dari perusahaan Lego. Nah, yang pertama, di risk breakdown structure dapat dilihat bahwa Lego memiliki dua risiko. Yang pertama itu adalah risiko internal, kemudian risiko eksternal. Di mana risiko internal Lego itu terdiri dari risiko sumber daya manusia, kemudian risiko produksi, dan juga risiko marketing ataupun pemasaran. Yang selanjutnya, dalam risiko eksternal Lego itu terdiri dari force major dan juga risiko pasar. Di mana risiko force major ini bisa disebabkan dari berbagai kondisi ataupun keadaan memaksa. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang telah menyerang dunia sejak awal tahun 2020. Kemudian kemungkinan adanya bencana alam. Dan juga sedangkan kalau yang risiko pasar itu bisa disebabkan karena adanya perubahan tren dalam masyarakat, kemudian selanjutnya karena adanya persaingan antara perusahaan, kemudian juga adanya risiko kurs atau mata uang, karena Lego itu merupakan salah satu perusahaan global atau perusahaan internasional. Jadi kemungkinan mereka mengalami risiko atas kerugian dari pertukaran nilai mata uang. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risk event dari perusahaan Lego. Nah, yang pertama itu adalah yang dari risiko yang pertamanya itu adalah penurunan jumlah konsumen. Penurunan jumlah konsumen ini diperkirakan 5%. Nah, penyebabnya itu apa atau triggernya? Penyebabnya itu bisa karena kurangnya inovasi produk dari Lego, sehingga konsumen itu memilih produk substitusi lainnya. Jadinya kemungkinan bisa berkurang karena mereka telah jenuh atau bosan. Dampaknya apa? Tentu saja pendapatan yang diterima Lego itu menjadi berkurang. Kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah melakukan strategi mitigasi. Jadi, Lego dapat melakukan diversifikasi produk dan juga kerjasama dengan brand-brand lainnya yang ternama sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumen mereka. Kemudian yang kedua adalah kegagalan produksi. Kegagalan produksi ini juga merupakan salah satu resiko. Nah, penyebabnya itu bisa karena kenapa? Bisa karena kelalaian dari sumber daya manusia yang melakukan produksi produk tersebut. Bisa juga karena error pada mesin ataupun fasilitas produksi. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu tentu saja produk itu tidak dapat dipasarkan, ataupun penyebabnya bisa juga karena bahan-bahan yang kurang berkualitas, menyebabkan cepat rusak bahkan saat sedang diproduksi. Nah, jadinya yang perlu dilakukan yaitu dengan strategi avoid, di mana sebaiknya perusahaan Lego itu sebelum melakukan rekrutmen terhadap karyawan itu melakukan tes terlebih dahulu dan juga memberikan pelatihan kepada mereka supaya bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kemudian melakukan servis terhadap mesin mereka dan juga upgrade atas teknologi yang mereka gunakan. Dan juga dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas dari supplier mereka. Risk event yang ketiga itu adalah Legoland tidak dapat beroperasi. Nah, di sini dikatakan probabilitasnya hingga 50%. Mengapa demikian? Karena Legoland ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Lego, jadi merupakan kerjasama dengan perusahaan Merlin. Nah, perusahaan Merlin itu yang sebenarnya utama mengurus atau mengelola Legoland, tapi Lego memiliki kerjasama juga dengan mereka sehingga sebenarnya dengan tidak berjalannya Legoland itu tidak menyebabkan kerugian besar bagi Lego, tetapi karena adanya kerjasama menyebabkan Lego juga mengalami kerugian khususnya untuk di portofolio mereka yang di bagian Legoland, sehingga dikatakan 50% itu hanya untuk bagian Legolandnya saja, bukan untuk seluruh perusahaan Legonya. Nah, jadinya kemunculan
munculnya risk event ini karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kebijakan berbagai negara banyaknya tidak memperbolehkan taman hiburan yang dapat mengumpulkan orang banyak tersebut untuk dibuka. Dan juga orang-orang itu kan kebanyakan tidak banyak berpergian dan berwisata di saat pandemi. Kemudian dampaknya itu apa? Tentu saja untuk portofolio mereka yang bagian Legoland itu tidak mendapat pendapatan yang full seperti sebelumnya. Yang perlu dilakukan itu apa? Yaitu dengan strategi mitigasi, di mana mereka bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan Merlin untuk melakukan promosi ekstra jika seandainya kebijakan pemerintah telah memperbolehkan untuk melakukan atau membuka Legoland kembali, maka mereka perlu melakukan promosi dan juga memastikan bahwa mereka menerapkan protokol kesehatan untuk meyakinkan masyarakat. Yang risk event keempat itu adalah kerusakan pada fasilitas produksi yang dimiliki oleh Lego. Nah, di sini kemungkinannya itu hanyalah 2%, karena penyebabnya itu biasanya karena bencana alam ataupun terorisme, di mana itu sangat minim untuk terjadi. Dan juga dampaknya apa? Tentu saja dampak dari kerusakan dari fasilitas produksi Lego itu dapat menyebabkan kerugian dari aset perusahaan. Nah, yang strategi yang diperlukan itu adalah dengan cara avoid, di mana sebelum Lego melakukan pemilihan lokasi manufaktur untuk mendirikan perusahaan manufaktur mereka perlu melakukan riset terlebih dahulu apakah lokasi tersebut rawan bencana atau tidak, dan juga dengan menyiapkan keamanan yang baik dalam perusahaan manufaktur sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat dicegah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah risk event perubahan tren pasar. Perubahan tren pasar ini bisa terjadi karena kenapa? Karena selera konsumen yang dapat berubah seiring waktu. Jadi pastinya semakin berkembangnya zaman, tren yang ada di pasar itu lama-lama berubah. Mungkin yang dulunya hanya ada mainan tradisional, makin lama itu ada mainan-mainan yang semakin canggih menggunakan teknologi ataupun gadget dan lain sebagainya. Nah, dampaknya itu apa? Dampaknya tentu saja kerugian pada perusahaan dan juga kerugian pada persediaan produk yang tidak berhasil terjual. Jadi seandainya telah diproduksi tapi ternyata produk tersebut tidak sesuai dengan tren pasar, ujung-ujungnya produk tersebut akan sia-sia dan tidak dapat terjual. Yang perlu dilakukan itu adalah dengan melakukan strategi mitigasi. Strategi ini dapat dilakukan dengan menerapkan model PAPA. Ini merupakan salah satu model manajemen risiko yang diterapkan oleh Lego, di mana mereka itu melakukan strategi Park, Adapt, Prepare, dan Act. Di mana di sini mereka beradaptasi dengan kondisi pasar, kemudian melakukan langkah yang tepat untuk menghadapinya. Yang risk event selanjutnya itu adalah persaingan dalam pasar. Jadinya ini merupakan risk event yang dapat terjadi karena pasar itu semakin lama semakin luas dan juga menyebabkan banyaknya peniru-peniru yang mengikuti produk dari Lego. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu bisa menyebabkan berkurangnya peminat Lego. Mungkin karena pesaing itu bisa menghasilkan produk yang lebih menarik atau lebih murah dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu dilakukan itu adalah dengan mitigasi. Jadi Lego itu seharusnya melakukan diferensiasi produk, kemudian mempercanggih teknologi mereka untuk menghasilkan produk yang lebih baik, dan juga dengan melakukan riset dan pengembangan pasar untuk mengetahui apa sih selera dari konsumen di saat sekarang ini. Kemudian risk event yang selanjutnya itu adalah risiko kurs dari transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh Lego. Nah, di sini kemungkinan bisa terjadi itu karena yang pertama karena force major juga, yaitu karena adanya pandemi COVID-19 itu menyebabkan negara-negara itu memiliki nilai mata uang yang menjadi kurang stabil. Karena kurang stabil itu tentunya saja jadi menyebabkan mata uang misalnya di negara A itu bisa melemah, sehingga jika seandainya Lego melakukan perdagangan yang mengglobal ke negara A tersebut, nah jika negara A membayar dengan mata uang mereka, kemungkinan
nilai mata uang itu dapat berubah-ubah sehingga jadinya di sini menjadi risiko bagi Lego. Nah, yang bisa dilakukan itu adalah dengan strategi mitigasi. Jadi, Lego dapat mengubah jenis kurs yang diterima oleh perusahaan Lego, misalnya dengan hanya menerima jenis kurs A saja, dan juga itu disesuaikan dengan kondisi pasar, dan juga menyesuaikan apakah mata uang tersebut kuat atau tidak, stabil atau tidak. Berdasarkan hasil analisis dari manajemen risiko terhadap perusahaan Lego, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang paling besar itu akan terjadi jika seandainya Lego itu menghadapi risk event bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada perusahaan produksi mereka, di mana perusahaan produksi Lego ini memiliki banyak sekali aset kekayaan, mulai dari berbagai macam sumber daya seperti sumber daya manusia, kemudian fasilitas produksi, dan juga mesin-mesin, kemudian juga bahan supply atau bahan baku, dan juga persediaan barang dagang mereka. Sehingga di sini jika terjadi kerusakan, maka akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan Lego. Kemudian diikuti juga dengan risiko persaingan pasar dan juga risiko pasar, di mana perubahan tren pasar itu dapat menyebabkan risiko yang besar juga bagi Lego, karena jika seandainya tren pasar berubah, maka bisa jadi produk Lego menjadi kurang diminati oleh masyarakat, dan juga adanya pesaing yang menyebabkan konsumen berpindah terhadap produk yang lain. Nah, oleh karena itu juga menyebabkan munculnya risiko sumber daya manusia, di mana jika Lego tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, maka mereka tidak dapat melakukan inovasi produk yang baik dan juga melakukan diversifikasi produk yang dapat menarik konsumen. Sehingga dengan demikian yang mengarah atau membawa Lego kepada risiko pasar tadinya. Konsumen menjadi tidak berminat terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh Lego, sehingga sumber daya manusia juga merupakan faktor yang penting dalam perusahaan Lego. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Lego menghadapi risiko-risiko tersebut. Nah, dalam menghadapinya, yang pertama Lego itu menerapkan manajemen risiko perusahaan. Nah, pada tahun 2006, Lego itu menambahkan risiko strategis ke dalam portofolio ERM atau Enterprise Risk Management mereka. Sehingga langkah ini mewakili ERM tradisional perusahaan Lego, sehingga mereka dapat melakukan analisis terhadap resiko-resiko yang muncul pada perusahaan Lego. Yang kedua adalah simulasi Monte Carlo, di mana ini merupakan salah satu cara dalam manajemen resiko Lego, yaitu dimulai pada tahun 2008. Nah, dalam simulasi Monte Carlo ini digunakan untuk memahami volatilitas kinerja keuangan yang ada di Lego. Jadi di sini melakukan teknik matematika yang memungkinkan untuk melihat kemungkinan hasil dari keputusan dan mengevaluasi dampak risiko. Nah, melalui simulasi Monte Carlo ini, maka Lego dapat memperhitungkan kerugian yang mungkin muncul jika melakukan suatu aktivitas atau proyek tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah perencanaan risiko dan peluang aktif atau yang disebut juga AROP. Di sini langkah yang ketiga ini berkaitan dengan penilaian risiko yang diperlukan saat Lego itu mau memulai sebuah proyek baru. Jadinya dengan tahap AROP ini, Lego membuat spreadsheet, di mana spreadsheet ini akan membakukan proses dari proyek sehingga memastikan agar seluruh anggota yang menangani risiko tersebut menerima pendekatan sistematis yang sama semua, mulai dari aktivitas A sampai dengan Z. Kemudian yang terakhir adalah Lego menerapkan model PAPA atau PAPA. Nah, di sini mereka menggunakannya untuk mempersiapkan ketidakpastian yang muncul dalam perusahaan. Nah, PAPA atau model PAPA ini terdiri dari part, adapt, prepare, dan juga act. Di mana tahap yang pertama ini yaitu Lego menempatkan hal-hal apa saja yang mungkin
dapat menyebabkan kerugian atau risiko. Kemudian yang kedua, mereka beradaptasi dengan hal-hal yang mungkin terjadi tersebut. Jadi mereka memantau pergerakan dari hal-hal tersebut dan menyesuaikannya dengan perusahaan. Yang selanjutnya adalah prepare. Nah, mereka mempersiapkan perusahaan jika seandainya hal-hal tersebut terjadi. Yang terakhir adalah act, yaitu mempersiapkan bagaimana cara mereka menghadapi risiko tersebut jika terjadi. Selanjutnya, di saat pandemi COVID-19 ini, perusahaan Lego tentunya memiliki tantangan dan juga risiko. Tetapi karena manajemen risiko yang baik dalam perusahaan Lego, maka Lego berhasil untuk mendapatkan keuntungan di dalam perusahaan mereka. Jadi hingga dengan tahun 2020, tepatnya per tanggal 30 Juni, itu dikatakan bahwa pendapatan semester pertama Lego itu mengalami peningkatan atau tumbuh hingga dengan 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan laporan keuangan Lego, pada tahun 2020 bulan Juni itu pendapatannya adalah 15,7 miliar Danish Krone. Dibandingkan dengan periode pertama itu mengalami peningkatan. Periode pertama di tahun 2019. Jadinya, mengapa bisa terjadi demikian? Karena di saat pandemi tentu saja keluarga-keluarga itu banyak kan tidak keluar rumah, dan mereka itu memilih untuk dan percaya terhadap Lego sebagai alternatif mereka melakukan kegiatan bersama keluarga dan juga anak-anak mereka. Jadi dengan di rumah saja mereka bisa bermain dengan aman dan juga nyaman bersama keluarga. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi juga? Itu tentu saja karena Lego memiliki inovasi yang baik dalam menyesuaikan dengan keinginan dari konsumen. Dengan demikian, Lego bisa tetap mempertahankan posisi mereka saat pandemi COVID-19 terjadi. Nama saya Zorin Kelana, NPM 184-113. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab 4 poin yang kedua, yaitu customer perusahaan Lego ini rata-rata kepada anak-anak usia 5-10 tahun ini. Namun tidak hanya mereka saja ya, orang tua juga gemar dengan Lego ini karena orang tua menganggap permainan ini lebih bagus dan mendidik untuk anak-anaknya. Karena Lego ini melatih kekreatifan anak-anak juga, dan Lego dibentuk sesuai dengan yang diinginkan dan tidak terbatas serta dapat berkreasi di Lego ini. Kepuasan yang perlu dipenuhi oleh perusahaan Lego dapat dilakukan dengan jenis pelayanannya yang dapat memuaskan pelanggan dan yang sesuai diharapkan. Namun jika pelayanan tidak memuaskan, maka penilaian dari pelanggan akan jelek dan berada di bawah standar atau di luar ekspektasi pelanggan. Business level strategi dari perusahaan Lego ini terdiri dari cost leadership, differentiation, focus cost leadership, focus differentiation, dan integrated cost leadership atau differentiation. Dalam perusahaan Lego ini, strategi utama mereka menggunakan cost leadership dengan berbagai pasar konsumen. Perusahaan Lego ini memperoleh keunggulan kompetitif dengan menurunkan biaya. Tujuan dari strategi cost leadership ini bagi perusahaan Lego agar dapat mempertahankan posisi kepemimpinan pasar melalui manajemen rantai dengan nilai yang efisien. Memungkinkan sekali Lego untuk memperluas pangsa pasar dengan menargetkan kelas menengah yang merupakan proporsi terbesar dari keseluruhan bauran pasar konsumen di sebagian negara. Konsumen kelas menengah umumnya sangat mementingkan faktor harga dan kepemimpinan biaya, di mana adalah strategi terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Differentiation juga termasuk yang sering digunakan strategi untuk membangun keunggulan dalam kompetitif Lego. Lego ini menggunakan differentiation yang berkombinasi dengan cost leadership strategi untuk mencapai pertumbuhan dari perusahaan Lego ini sendiri. Differentiation sebagai langkah sekunder yang memungkinkan Lego untuk memperluas basis pelanggan dengan menekankan pada fitur yang unik dan dapat membedakan dengan menanamkan inovasi serta mengatasi masalah kesehatan konsumen yang terus berkembang. Fokus strategi ini merupakan strategi ketiga yang dapat mendorong perusahaan untuk konsentrasi pada sumber daya dengan memperluas target segmentasi.
Lego ini fokus pada segi biaya yang rendah dan nilai terbaik. Dalam segi biaya rendah ini dengan melayani kebutuhan segmen pasar khusus dengan harga serendah mungkin. Sementara strategi fokus nilai terbaik dapat dilakukan dengan meningkatkan desain produk yang sesuai dengan pelanggan. Lego ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan aman. Adaptasi kepada masyarakat yang tinggi, pendidikan diteruskan, adanya media yang kuat. Namun dalam current strategi ini sangat bernilai, kehilangan saham tergantung pada supplier. Perkenalkan, nama saya Kristi dengan NPM 1841147. Diversifikasi merupakan cara suatu perusahaan dalam mengembangkan inovasi untuk mengalahkan pesaing-pesaing yang ada. Perusahaan Lego memerlukan diversifikasi, yang dimana perusahaan tersebut harus mengembangkan beberapa hal dalam produk atau jasa perusahaan tersebut. Perusahaan Lego harus mengembangkan atau menciptakan sebuah mainan yang lebih modern dan menarik perhatian orang di dunia. Perusahaan tersebut juga dapat membuat sebuah permainan online dan video game, yang dimana permainan online dan video game tersebut dapat digunakan dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Akan tetapi, tidak hanya dapat digunakan sebagai bermain, melainkan dapat mengasah otak atau kemampuan dan memberikan pelajaran yang menarik untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dari pengguna. Selain itu, Lego juga harus menghasilkan film animasi yang bekerja sama dengan beberapa brand terkenal lainnya, serta meluaskan pasar hingga taman hiburan dengan nama Legoland. Selanjutnya saya Daniel, NPM 1841112. Saya akan menjelaskan tentang peranan Project Manager. Jadi Project Manager memiliki tanggung jawab yang sangat banyak, yaitu kepada organisasi, kepada tim kerja, kepada proyeknya, maupun tanggung jawab atas jabatannya sendiri. Yang pertama itu kepada proyek atau organisasinya. Project Manager itu harus mengambil keputusan yang tepat di saat-saat genting maupun di saat yang dibutuhkan. Dia harus menjunjung tinggi keberhasilan proyek, tetapi tetap harus mengikuti sesuai arahan organisasi. Jadi gak melanggar peraturan organisasi, tapi tetap mengupayakan keberhasilan proyek. Lalu project manager juga harus tegas dalam memberikan pembelajaran kepada karyawan atau tim kerjanya dalam proyek tersebut. Jadi kayak kalau misalnya yang buruk diberikan sanksi, atau kalau ada terjadi kesalahan fatal bisa kasih SP atau surat peringatan, dan yang kalau kerjanya bagus bisa diberikan apresiasi, sebagai bentuk apresiasi diberikan penghargaan gitu. Lalu tugas project manager atas jabatannya sendiri itu sebenarnya nggak ada tertuang secara secara tertulis gitu loh, kayak gak ada tertulis project manager harus bertanggung jawab apa, tapi sebagai project manager berarti kita udah diberikan satu kewajiban dan diberikan satu jabatan yang bagus dan tinggi, jadi kita harus menggunakan jabatan itu dengan baik, menggunakan kesempatannya dengan baik, jadi tidak mengecewakan orang yang memberikan kita jabatan tersebut. Jadi tetap bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan sebagai project manager. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Verina, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 force model yang berada di perusahaan Lego. Nah, yang pertama adalah threat of new entrants. Jadinya perusahaan Lego ini sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi mainan pastinya memiliki ancaman akan adanya pendatang yang baru atau perusahaan yang baru. Jadinya perusahaan baru ini bisa menjadi ancaman, karena seperti yang kita tahu kalau Lego itu kan memproduksi mainan-mainan bongkar pasang, dan kebanyakan pendatang baru itu sering meniru apa yang telah perusahaan besar lakukan. Jadinya ini dapat menjadi ancaman, tetapi pada kenyataannya Lego itu kan telah berdiri sejak tahun 1932. Jadinya posisi Lego di pasar itu telah kuat dan memiliki brand nama yang kuat. Jadinya sebenarnya hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi untuk perusahaan Lego. Tetapi pendatang baru merupakan salah satu risiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah supplier
daya tawar dari supplier. Jadinya bargaining power of supplier di perusahaan Lego itu sebenarnya tinggi karena Lego memiliki supplier-supplier yang beragam. Jadi supplier Lego itu tidak hanya satu, melainkan kebanyakan supplier Lego itu merupakan manufaktur dari negara Cina, di mana mereka itu jumlahnya sangat banyak dan juga menyediakan banyak macam bahan dengan harga yang terjangkau, sehingga Lego memiliki kemampuan untuk melakukan tawaran dengan supplier. Jadi tidak hanya satu supplier saja yang bisa diandalkan oleh Lego. Kemudian yang ketiga adalah daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli atau bargaining power of buyer di perusahaan Lego ini bisa dikatakan sedang. Mengapa demikian? Karena perusahaan Lego dalam menetapkan harga bagi pembelinya itu mereka selalu memikirkan konsumen. Nah, jadi penetapan harga itu disesuaikan dengan saran-saran dari konsumen. Karena Lego itu kan mereka ada platform yang menyediakan hubungan komunikasi dengan para konsumen mereka dari beberapa tingkat usia, sehingga dari situ mereka bisa mengetahui apakah penetapan harga demikian itu sesuai atau tidak dengan pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah threat of substitute, yaitu ancaman akan adanya barang substitusi atau barang pengganti dari Lego. Nah, dunia yang semakin modern ini pastinya mengakibatkan ada banyak sekali mainan-mainan lain yang bisa menggantikan Lego. Contohnya seperti semakin berkembangnya zaman, ada macam-macam video game, Xbox, Nintendo, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Lego menghadapi hal tersebut? Maka Lego itu mereka melakukan diversifikasi produk yang awalnya mereka hanyalah mainan tradisional bongkar pasang dan mainan fisik lainnya, mereka kemudian menciptakan produk-produk hibrid yang mencampurkan teknologi dengan mainan tradisional. Kemudian juga membuka taman hiburan, kemudian juga melakukan kerjasama dengan beberapa brand terkenal lainnya untuk membuat film-film animasi. Contohnya dengan kerjasama dengan Harry Potter, Star Wars, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah ancaman dari pesaing. Nah, pastinya di dalam pasar, setiap perusahaan akan menghadapi yang dinamakan pesaing. Apalagi perusahaan mainan itu sangat banyak jumlahnya di dunia, sehingga pesaing Lego dikatakan sangat banyak. Tetapi pesaing utama bagi perusahaan Lego itu adalah perusahaan Mattel dan juga Bandam. Nah, mereka itu merupakan perusahaan mainan yang memiliki kekayaan tertinggi di dunia, sehingga merupakan saingan utama dari Lego. Nah, saya akan menjelaskan mengenai riset dan capability yang dimiliki oleh perusahaan Lego. Riset atau sumber daya yang dimiliki oleh Lego itu ada dua, yaitu adalah intangible dan tangible research. Tangible itu merupakan sumber daya yang berwujud sehingga dapat dilihat oleh konsumen secara langsung. Sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Lego yaitu yang pertama adalah sumber daya berupa fasilitas produksi mereka yang lengkap. Jadi Lego ini memiliki fasilitas produksi yang sangat luas, di mana mereka memiliki 5 perusahaan manufaktur yang memproduksi produk mereka sendiri dan tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, jadinya mereka juga menghasilkan produk-produk mainan yang berkualitas dengan bahan-bahan yang dapat dipercaya untuk digunakan oleh konsumennya. Kemudian selanjutnya tangible research yang dapat dirasakan oleh konsumen yaitu adalah taman hiburan ataupun Legoland. Jadi Legoland ini ada tersebar di berbagai penjuru di negara, dan juga di Legoland itu sendiri juga menyediakan berbagai toko retail yang menjual produk-produk utama Lego, sehingga konsumen dapat melihat secara langsung atas produk yang mereka jual. Kemudian yang kedua yang merupakan tangible research juga itu adalah technological research. Jadinya teknologi yang digunakan oleh perusahaan Lego itu sudah merupakan teknologi yang canggih, dan juga salah satunya untuk mendukung kelancaran dalam bisnis mereka,
Lego menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu untuk mengatur sumber daya mereka di dalam perusahaan Lego. Nah, ERP yang diterapkan dalam perusahaan Lego itu adalah SAP. Nah, SAP ini telah digunakan oleh Lego cukup lama dan juga terdapat berbagai macam modul yang diterapkan oleh Lego, antara lain seperti modul penjualan, modul finance, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini merupakan salah satu modul ERP yang diterapkan oleh Lego. Jadinya, apa kegunaannya? Kegunaan dari ERP Human Research di dalam Lego itu ada beberapa, di mana di dalam perusahaan Lego, ERP Human Research memiliki fungsi sebagai manajemen organisasi. Jadinya dengan adanya ERP Human Research ini dapat membantu bagaimana Lego melakukan manajemen terhadap organisasi mereka. Kemudian dari ERP tersebut dapat membantu melacak berbagai posisi di departemen perusahaan mereka, kemudian melaporkan hubungan antar anggota perusahaan. Yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah administrasi personalia. Jadinya dengan ada ERP Human Research, Lego dapat mengakses berbagai macam informasi atau seluruh informasi dari para sumber daya manusia mereka yang ada di perusahaan, seperti mulai dari latar belakangnya, kemudian alamat dan lain sebagainya. Yang fungsi ketiga itu adalah manajemen waktu. Jadi dengan ada SAP Human Research yang diterapkan di Lego, maka manajemen waktu juga dapat diatur, di mana bisa mengecek jadwal-jadwal seperti perencanaan, kemudian pencatatan kinerja dari karyawan dalam periode tertentu dan lain sebagainya. Kemudian juga seperti jadwal cuti ataupun jadwal kehadiran dari karyawan. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi penggajian, yaitu di mana dalam modul SAP Human Research ini Lego dapat mengatur penggajian ataupun upah yang diberikan kepada karyawan mereka. Selanjutnya adalah e-recruitment. Jadinya juga bisa dilakukan rekrutmen terhadap karyawan dengan otomatis menggunakan SAP Human Research. Jadinya sangat membantu bagi Human Research untuk merekrut talenta yang sesuai bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah ISS dan MSS. Ini merupakan fungsi untuk melakukan layanan mandiri bagi karyawan. Jadinya karyawan dapat secara mandiri untuk membuat dan memelihara data mereka. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pelatihan dan juga manajemen acara. Jadinya di sini SAP dapat digunakan untuk mengurus dan mengenali kebutuhan pelatihan dari masing-masing karyawan. Yang selanjutnya adalah manajemen perjalanan. Jadinya untuk berbagai bisnis perjalanan bisnis yang akan terjadi ataupun yang direncanakan itu akan diurus dalam modul SAP ini. Selanjutnya tahap atau fungsi pelaporan. Jadi memungkinkan tim Human Research Lego itu untuk menyampaikan informasi yang komprehensif terkait laporan dari sumber daya manusia mereka. Kemudian jadinya manfaat dari adanya ERP di perusahaan Lego ini adalah mendukung agar keselarasan operasional antara SDM dengan keuangan. Jadinya kapabilitas dan juga proses bisnis itu selalu selaras, dan juga memungkinkan akses secara real time dan dalam penggabungan data untuk memberikan wawasan kepada SDM dan mengukur dampaknya terhadap bisnis. Kemudian selanjutnya dengan adanya ERP Human Research ini dapat mengintegrasikan seluruh proses terkait keuangan dan juga SDM dari perusahaan. Jadi membantu mengelola anggaran perusahaan dan juga perencanaan dari jumlah karyawan. Kemudian yang selanjutnya, yang tangible research yang ketiga itu adalah financial research. Financial research ini merupakan sumber daya yang penting untuk mendukung jalannya perusahaan, yaitu berupa sumber daya keuangan. Nah, hingga dengan tahun 2019, aset kekayaan perusahaan Lego itu mencapai Danish Crown
34,9 juta. Jadi di tahun 2019 itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 yang hanya menghasilkan aset kekayaan sejumlah 31,5 juta Danish Krone. Nah, jadinya bisa dibilang dengan financial research dari LEGO yang sangat banyak ini dapat mendukung LEGO untuk melakukan proses bisnis mereka lebih maju lagi. Yang keempat, tangible research yang keempat itu adalah organizational research, yaitu merupakan sumber daya organisasi di mana LEGO memiliki organisasi ataupun manajemen organisasi yang membagikan visi yang sama bagi seluruh anggotanya dengan rapi sehingga dapat membawa perusahaan untuk mencapai competitive advantage. Kemudian, selain dari tangible research, ada juga yang disebut dengan intangible research atau research tidak berwujud. Di mana research tidak berwujud dari LEGO ini, yang pertama adalah brand dan reputasi dari LEGO. Seperti yang kita tahu, LEGO itu telah memiliki nama dan brand yang sangat kuat di masyarakat. Jadi sebenarnya untuk mainan bongkar pasang plastik itu biasanya meskipun itu bukan merek LEGO pun, kebanyakan orang, terutama anak-anak, itu mereka sering menyebut itu adalah LEGO. Jadi di sini membuktikan bahwa LEGO itu telah memiliki brand dan juga reputasi yang kuat. Kemudian yang kedua itu adalah human research. Jadi ini adalah sumber daya yang penting bagi LEGO juga, di mana dengan adanya sumber daya manusia tersebutlah yang kerap melakukan inovasi untuk mendukung produk yang dihasilkan oleh LEGO. Nah, terhitung hingga dengan tahun 2018, LEGO telah memiliki total 18.800 pekerja di seluruh perusahaan LEGO di dunia. Nah, kemudian selanjutnya adalah capabilities dari perusahaan LEGO. Kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan LEGO yang pertama itu adalah distribusi. Dalam distribusinya, LEGO itu menerapkan strategi multi-channel. Jadinya, LEGO mendistribusikan produksinya baik secara fisik maupun secara digital atau online. Karena LEGO ini juga merupakan salah satu perusahaan digital, jadi mereka juga memiliki e-commerce, di mana mereka melakukan penjualan secara online. Jadi distribusinya itu juga dilakukan secara melalui pengiriman dan juga pemesanan secara online. Tetapi LEGO juga memiliki toko-toko retail dan juga kerjasama dengan para pengecer atau distributor yang melakukan penjualan secara langsung. Kemudian selanjutnya kapabilitas yang dimiliki ada juga human research. Nah, human research LEGO itu kan sudah dikatakan bahwa ada sampai 18.800 pekerja ya di seluruh dunia. Maka oleh karena itu LEGO sebisa mungkin selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang asik dan juga nyaman bagi pekerjanya. Sehingga hingga dengan pada tahun 2019 berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan LEGO kepada para karyawannya, di mana yang paling dominan atau mayoritas pilihan dari karyawan itu adalah mereka menyatakan bahwa motivasi kerja yang diberikan oleh LEGO kepada mereka itu sangat memuaskan. Sehingga dengan seperti itulah yang mendukung kinerja dari sumber daya manusia untuk menghasilkan atau mencapai visi misi perusahaan LEGO. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah manajemen information system. Manajemen information system yang dimiliki oleh LEGO itu sejak tahun 2004 LEGO itu telah melakukan restrukturisasi terhadap sistem teknologi informasi perusahaan mereka dalam rangka untuk meningkatkan penyebaran informasi di dalam perusahaan. Jadi yang dilakukan dengan LEGO itu adalah mengganti interface dulunya yang rumit di perusahaan LEGO itu diganti dengan aplikasi sederhana yang dapat disesuaikan dengan keperluan dari masing-masing pekerja. Jadi informasi apa yang dibutuhkan itu akan disesuaikan dengan jabatan di pekerja tersebut. Sehingga dengan demikian manajemen information system di dalam LEGO itu bekerja lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah marketing. Marketing ini merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan LEGO, di mana LEGO itu menerapkan omnichannel strategy. Nah, strateginya itu memiliki dua saluran pemasaran utama,
Yang pertama itu physical channel. Physical channel itu dilakukan secara langsung seperti dengan melakukan pemasaran di toko-toko retail yang dimiliki oleh Lego. Kemudian melalui digital channel. Jadi digital channel ini dilakukan dengan promosi di situs website resmi tempat Lego melakukan penjualan online, kemudian juga di platform-platformnya yang dimiliki oleh Lego khusus untuk penggemar Lego, dan juga melakukan kerjasama dengan brand-brand ternama lainnya untuk melakukan promosi seperti melakukan film animasi dan lain sebagainya. Kemudian manajemen. Manajemen ini merupakan kemampuan Lego yang sangat mendukung jalannya perusahaan. Jadi, hal ini bisa dibuktikan dengan kemampuan Lego untuk bersaing dalam perusahaan mainan selama lebih dari 70 tahun. Jadinya, setelah beberapa periode jabatan CEO sekarang ini dipegang oleh Jorgen Pichknersdorp. Nah, dengan adanya kesulitan-kesulitan dalam proses bisnis, tapi pada kenyataannya dengan CEO yang baik, maka berhasil menyelamatkan Lego dari beberapa krisis. Contohnya seperti pada tahun 2003 itu Lego mengalami kerugian besar dan manajemen memutuskan untuk melakukan transformasi digital yang mengubah Lego menjadi salah satu perusahaan digital. Yang kedua adalah pada saat krisis kala itu manajemen memutuskan untuk menjual aset yang kurang penting seperti Legoland yang saat itu tidak ramai. Kemudian manufacturing, jadinya hingga dengan pada tahun 2020 Lego itu memiliki 5 perusahaan manufaktur yang tersebar di seluruh dunia yang melakukan produksi secara sendiri. Kemudian research dan juga development. Nah, Lego memiliki kapabilitas di mana mereka melakukan riset terhadap pasar mereka sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kemauan dari pembeli. Nah, berdasarkan riset dan capabilities yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Lego memiliki sustainable competitive advantage. Nah, mengapa demikian? Karena berdasarkan research tersebut dapat dijelaskan bahwa Lego memiliki 3 core kompetensi. Yang utama yaitu adalah nama merek mereka yang kuat, kemudian kemampuan mereka untuk inovasi produk, dan juga yang ketiga adalah kualitas dari produk mereka yang tinggi. Kemudian jika kita lihat yang pertama valuable, tentu saja Lego ini merupakan perusahaan yang bernilai di mata masyarakat karena Lego itu selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Dan juga Lego telah memiliki nama, merek, ataupun reputasi yang baik di mata masyarakat. Kemudian yang selanjutnya rare. Yang kedua adalah rare, di mana Lego ini juga merupakan perusahaan yang rare atau kita katakan langka, karena jika dibandingkan dengan perusahaan industri mainan lainnya, Lego ini memiliki berbagai teknologi yang canggih untuk mendukung proses bisnis mereka dan menghasilkan produk yang baik bagi masyarakat. Jadi Lego memiliki juga fasilitas produksi yang modern yang mendukung produksi produk-produk mereka. Kemudian Lego juga memiliki sumber daya keuangan yang kuat sehingga dapat mendukung dari proses mereka untuk menghasilkan diversifikasi produk yang lebih. Yang selanjutnya adalah costly to imitate. Nah, karena Lego memiliki sumber daya keuangan yang kuat, tentu saja mereka menginvestasikan dana-dana mereka tersebut terhadap aset-aset perusahaan yang penting seperti mesin-mesinnya, kemudian terhadap sumber daya manusia mereka, dan juga segala suatu hal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbisnis. Oleh karena itu, Lego ini akan sangat sulit untuk diimitasi dan juga sangat mahal untuk diimitasi. Jika dibandingkan saja, kita bisa lihat kalau Lego itu memiliki 5 perusahaan manufaktur yang tersebar di seluruh dunia dan juga memiliki banyak sekali aset kekayaan. Kemudian yang selanjutnya non-substitutable. Nah, jika dikatakan
jika bisa dikatakan Lego itu merupakan perusahaan yang sulit digantikan, karena untuk mainan blok pasang itu bahkan orang-orang mengenalnya sebagai Lego, menyebutnya sebagai Lego. Jadinya Lego ini sudah sulit digantikan jika berdasarkan pengalaman mereka dalam bergabung dalam pasar yang hampir 80 tahun, itu membuktikan bahwa mereka itu akan sulit digantikan oleh para pesaing ataupun pendatang, perusahaan pendatang lainnya.